Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jerry Julius Jega dari Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya tentang penyuluhan hutan. Itu saya akan mengangkat tentang pemanfaatan agroforestry pada suatu lahan. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan beberapa dan apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian agroforestry. Yang kedua, tujuan agroforestry. Ketiga, ruang lingkup agroforestry. Keempat, tanaman agroforestry. Kelima, pola tanaman agroforestry. Keenam, keuntungan dari agroforestry. Yang pertama yaitu pengertian agroforestry. Apa itu agroforestry? Agroforestry berasal dari kata serapan Inggris, yakni agro berarti pertanian dan forestry berarti kehutanan. Maka dapat disimpulkan bahwa agroforestry adalah perpaduan pengelolaan lahan dengan menggunakan sistem budaya tanaman kehutanan dengan pertanian. Adapun definisi lain tentang agroforestry, yaitu menurut Huxley, ia mengatakan bahwa agroforestry merupakan sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu dengan tanaman non-kayu, serta komponen ternak atau hewan lainnya, sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomi antara tanaman berkayu dengan komponen lainnya. Kedua, tujuan agroforestry. Tujuan agroforestry ada beberapa macam, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya lahan dan hutan. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya alam terutama pada tanah dan air. Ketiga, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan mengoptimalkan luas lahan yang ada. Keempat, menjaga biodiversitas atau keanekaragaman hayati dengan memunculkan dan melestarikan vegetasi yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, ruang lingkup agroforestry. Ruang lingkup agroforestry terdiri dari beberapa macam, antara lain seperti agrosilviculture, merupakan sistem yang menggabungkan antara kehutanan, tanaman berkayu dengan tanaman pertanian non-kayu. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa di bawah naungan pohon ditanami tanaman pertanian seperti tanaman cabai dan lainnya. Yang kedua, silvopastura merupakan sistem agroforestry yang menggabungkan kegiatan kehutanan dan peternakan, di mana di bawah tegakan ditanami tumbuhan hijau sebagai pakan ternak tanpa merusak tanaman pokok. Dapat dilihat pada gambar di samping, di bawah tanah tegakan pohon ditanami rerumputan hijau sebagai makanan ternak. Ketiga, agrosilvopastura merupakan sistem agroforestry yang menggabungkan komponen berkayu atau kehutanan dengan pertanian, sekaligus dengan peternakan pada manajemen lahan yang sama. Dilihat pada gambar di bawah, pada bagian tengah ditanami tanaman kehutanan yaitu pohon, dan di sebelah kanan ditanami tanaman padi yaitu tanaman yang semusim, dan di sebelah kiri ditanamin rerumputan untuk digunakan sebagai pakan ternak.
Kita masuk pada tanaman agroforestry. Tanaman agroforestry dibagi menjadi dua macam, yaitu tanaman kehutanan atau tanaman berkayu atau tahunan. Kedua, tanaman pertanian atau perkebunan, yaitu tanaman semusim. Apa saja jenis tanaman yang digunakan dalam agroforestry? Yang pertama, tanaman kehutanan. Beberapa jenis tanaman kehutanan yang sering digunakan dalam agroforestry adalah tanaman pohon jati, tanaman pohon mahoni, tanaman pohon sengon, dan tanaman pohon kemiri. Adapun tanaman pertanian atau perkebunan yang sering digunakan dalam sistem agroforestry adalah padi, sedangkan tanaman untuk perkebunan adalah jagung, kacang-kacangan, pisang, dan kopi. Kita masuk pada bagian pola agroforestry. Pola agroforestry terbagi atas 4 macam bagian, antara lain trace along border, alternative rows, ketiga alternative strips, keempat random mixture. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu trace along border. Adalah model penanaman pohon di mana di bagian pinggir ditanami tanaman kehutanan, sedangkan untuk tanaman pertanian berada di tengah-tengah lahan. Yang kedua, alternative rows adalah model penanaman dengan kombinasi antara satu baris tanaman kehutanan, yaitu pohon, dengan beberapa baris tanaman pertanian atau non-kayu secara selang-seling. Ketiga, alternative strips atau alley cropping adalah merupakan model penanaman dengan kombinasi di mana dua baris tanaman kehutanan dan tanaman pertanian ditanam secara selang-seling, yaitu di mana pada baris pertama ditanami tanaman kehutanan, pada baris kedua dan ketiga ditanamin tanaman pertanian, selanjutnya pada baris keempat ditanamin tanaman kehutanan, begitu seterusnya. Yang keempat, random mixture adalah merupakan model penanaman pohon dengan pengaturan antara pohon dan tanaman pertanian secara acak atau random atau tidak sistematis atau tidak berurutan. Kemudian kita masuk pada kelebihan atau keuntungan agroforestry. Yang pertama, meningkatkan nilai output pada suatu area lahan. Kedua, rendahnya modal biaya dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Ketiga, meningkatkan daya dukung ekologi. Keempat, mencegah erosi tanah. Kelima, menambah penghasilan ekonomi. Sekian dari video kali ini tentang pemanfaatan agroforestry yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan yang mendengar atau melihat video saya.